Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Purnamasari dengan NIM 22650006. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh program Java untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Oke, langsung saja. Pertama-tama saya akan menjelaskan program untuk mendeklarasi tanpa alokasi memori. Baik, contoh program ini merupakan sebuah program dalam bahasa Java yang akan menampilkan karakter pada indeks kedua B, indeks kedua dari array B. Dalam hal ini, array B berisi beberapa karakter yaitu A, B, dan C, sehingga B indeks kedua akan menghasilkan karakter C karena array itu dimulai dari angka 0. Jadi kalau kita mengisi angka 2 di sini, yang muncul adalah yang ketiga, 0, 1, 2. Jadi 0-nya adalah A, 1-nya adalah B, dan 2-nya adalah C. Oke, langsung saja kita akan merunningnya. Maka hasilnya akan seperti ini. 2 adalah C. Oke, lanjut, kita akan masuk ke program berikutnya, itu dengan alokasi memori. Pada program ini memiliki fungsi untuk membuat sebuah array karakter dengan panjang 3, kemudian mengisi elemen array tersebut dengan karakter A, B, dan C. Baris terakhir, yaitu sistem out print, akan mencetak karakter pada indeks ke-1 dari array B, yaitu B. Seperti yang saya bilang tadi, indeks array dimulai dari angka 0, 1, dan 2. Jadi di sini kita memanggil indeks 1, maka yang muncul adalah B. Baik, langsung saja kita akan merunningnya. Nah, maka yang muncul adalah B. Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan untuk program yang ketiga. Program ini digunakan untuk menginisialisasi array karakter B dengan nilai A, B, dan C, lalu mencetak nilai pada indeks array 0, yaitu A. Rinciannya adalah char kurung siku B adalah untuk mendeklarasikan variabel array karakter bernama B. Kemudian B sama dengan new char kurung siku kurung kurawal A, B, dan C, yaitu untuk menginisialisasi array B dengan nilai A, B, dan C. Sedangkan untuk sistem out print, B kurung siku 0 adalah untuk mencetak nilai pada indeks 0 dari array B, yaitu A. Oleh karena itu, output dari program ini yang muncul adalah A. Baik, kita akan melihatnya. Nah, A. Oke, lanjut, kita akan menjelaskan program tentang if. Dalam program if digunakan untuk mengeksekusi suatu blok kode jika kondisi yang diberikan bernilai benar. Jika kondisi tersebut bernilai salah, maka blok kode tersebut tidak akan dieksekusi. Jadi, dalam program ini berfungsi untuk mengecek apakah bilangan yang disimpan dalam variabel bil adalah bilangan positif atau tidak. Jika bilangan tersebut lebih besar atau sama dengan 0, maka program akan mencetak bilangan positif. Tetapi jika bilangan tersebut kurang dari 0, maka program tidak akan terjadi apa-apa atau tidak akan mencetak apa-apa. Baik, kita akan mengeceknya. Maka hasilnya adalah bilangan positif karena di sini tertulis
bilangan lebih besar sama dengan 0. Jadi bilangan 10 lebih besar sama dengan 0. Nah, itu benar ya. Oke. Lanjut, kita akan menjelaskan program tentang if else. Dalam program if else berfungsi untuk mengecek apakah sebuah bilangan merupakan bilangan positif atau negatif. Program ini menggunakan struktur kondisial if else untuk mengecek apakah nilai variabel bil lebih besar atau sama dengan 0. Jika nilai variabel bil lebih besar atau sama dengan 0, maka program ini akan mencetak bilangan positif. Namun, jika variabel bil kurang dari 0, maka program akan mencetak bilangan negatif. Baik, kita akan melihatnya ya. Oke, di sini mencetak bilangan positif karena di sini mengatakan bahwa bilangan lebih besar sama dengan 0. Jadi 15 lebih besar sama dengan 0 itu bilangan positif ya, karena memang benar. Jika misalnya bilangan 15 lebih kecil dari 0, nah itu baru akan memunculkan bilangan negatif. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang perulangan while increment. Program ini digunakan untuk menghitung pengulangan atau untuk mengetahui pengulangan mana yang kita lakukan. Ini adalah contoh perulangan yang menggunakan variabel penghitung untuk mencetak berapa kali bilangan tertentu dieksekusi. 11 kali karena kondisi J lebih kecil sama dengan 10 benar untuk 11 nilai J atau 0 hingga 10 karena 11 nilai. Jadi perhitungan itu dari 0. Selama setiap satu tolerasi, perulangan nilai J dicetak dengan nama string counter 1. Variabel J bertambah 1 setelah setiap literasi menggunakan pernyataan J++. Oke, langsung saja kita akan merunningnya. Maka di sini dia akan memunculkan nilainya yaitu dari angka 0. J sama dengan J lebih kecil sama dengan 10. Itu benar ya. Maka dia akan mencetak dari angka 0 sampai 10. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang perulangan while decrement ya. Decrement. Perulangan while decrement merupakan perulangan while yang menghitung mundur dari 10 hingga 0. Jadi perulangan while decrement itu yang menghitung dari angka 10 hingga ke 0 dan mencetak nilai perhitungan pada setiap literasi. Program menginisiasi variabel J menjadi 10 dan kemudian memasuki perulangan while. Perulangan berlanjut selama J lebih besar dari atau sama dengan 0 pada setiap literasi, mencetak nilai J yang diawali dengan string counter dan kemudian mengurangi J sebesar 1. Perulangan berakhir ketika J menjadi negatif. Oke, langsung saja kita akan merunningnya. Maka di sini dia akan dimulai dari angka 10 ya. Beda seperti yang tadi, dia dari 0 hingga ke 10. Kalau yang decrement itu dari 10 atau dari yang atas ke yang paling kecil. Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan tentang perulangan for increment. Perulangan for increment merupakan sebuah program loop perhitungan yang akan mengeksekusi blok kode di dalam loop
sebanyak 10 kali. Perulangan dimulai dengan I diinisialisasi ke 0 dan akan terus dieksekusi selama I kurang dari 10. Sini kan, I kurang dari 10. Dalam setiap literasi perulangan, nilai I bertambah 1. Oleh karena itu, output dari program ini akan berupa 10 baris teks, masing-masing dengan kata counter yang kita tulis di sini, diikuti dengan angka dari 0 hingga 9. Karena I lebih kecil dari 10, jadi dia itu hanya akan mencetak sampai 9 saja, tapi diawali dengan dari angka 0. Oke, lanjut kita akan melihatnya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, lanjut. Setelah saya menjelaskan perulangan dengan for increment, kemudian saya akan menjelaskan tentang for decrement. For decrement merupakan sebuah program yang menggunakan perulangan for untuk mencetak nilai variabel I dari 10 hingga 0 dengan pengurangan setiap perulangan. Setiap nilai dari I dicetak dengan menambahkan string counter yang ada pada sistem outprint line counter. Jadi dia akan mencetak counter untuk kata awalnya. Dengan demikian, program ini akan mencetak counter 10, 9, counter 8 hingga sampai 0. Beda dengan yang tadi. Yang tadi tuh dari 0 sampai ke 9. Kalau yang ini dari 10 sampai dengan 0, karena di sini dia mengatakan I lebih besar dari 0 dan I sama dengan 10. Nah, kita akan melihat hasilnya. Maka hasilnya akan seperti ini, dari yang besar hingga yang terkecil. Karena di sini I sama dengan 10 dan di sini I lebih kecil sama dengan 0. Oke, demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.